Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melampahkan rahmat, kesehatan, iman, Islam sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang insya Allah mulia ini. Kedua kalinya, selawat serta salam tak terlupakan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya akan membawakan sedikit pengetahuan, ya, sedikit ilmu yang insya Allah mungkin dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu sholat. Sholat menurut bahasa yakni adalah doa, dan pengertian sholat yaitu segala perkara atau segala sesuatu yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Salat ini diwajibkan bagi orang Islam, yang selainnya ya tidak. Selain Islam tidak. Umat Islam saja ini diwajibkan untuk sholat, karena sholat adalah tiang agama. Salat ini mempunyai tata cara yang telah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat saya sholat. Salat ini memiliki syarat sah, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu beragama Islam. Yang pertama beragama Islam. Mungkin di sini ada yang beragama Kristen atau Hindu. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya beragama Islam ya. Yang kedua yakni balik. Antum semua sudah balik insya Allah ya. Mungkin cuma anak-anak kecil saja yang belum balik. Dan yang ketiga berakal. Di sini apakah ada yang gila? Oh, alhamdulillah. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat, banyak sekali hal yang membatalkan sholat. Salah satunya yaitu bergerak 3 kali secara berturut-turut. Bergeraknya bagaimana, Pak? Mungkin seperti plok nyamuk gini. Ada nyamuk mungkin ini kan sudah dihitung 3 kali. 1, 2, 3 itu sudah membatalkan sholat. Oh. Dan juga biasanya kalau sholat itu kan kadang gatal kan biasanya. Itu kalau gatal mungkin di kepala. Terus gini gatal. Nah ini kalau gerakannya seperti ini, nah ini membatalkan sholat. Karena ini sudah dihitung 3 kali gerakan. Beda kalau seperti ini, seperti gini.
Gini tidak apa-apa, hanya jari-jarinya saja ini, tidak membatalkan sholat ya. Terus selanjutnya kentut, biasanya kentut. Ini sering terjadi juga saat sholat, kentut atau buang angin. Pak mau tanya Pak, Gimana? kalau kentutnya tidak bersuara itu masih batal apa tidak? Maksudnya gimana? Kentutnya cuma tidak ada suaranya. Pes gitu ya? Iya. Oh. Kalau itu tetap saja membatalkan sholat. Karena apa? Karena sama saja kamu membuang angin, atau memiliki hadas kecil. Begitu. Cara penyuciannya lalu dengan menggunakan wudhu. Pas sholat, di tengah-tengah sholat mungkin kamu kentut. Nah, kamu langsung segera mundur saja dari barisan sholat, ambil air wudhu, lalu kembali lagi, mulai dari awal. Oh gitu Pak, tanya lagi Pak. Iya apa? Kalau ada hadas kecil, pasti kan ada hadas besar. Lah itu hadas besar itu apa saja Pak? Oh, hadas besar. Hadas besar itu seperti keluarnya air mani atau sperma, baik disengaja maupun tidak sengaja. Itulah hadas besar. Cara pencuciannya dengan menggunakan mandi jinabat atau mandi besar. Mandi besar biasanya mandi besar memiliki tata cara tersendiri. Niat menghilangkan hadas besar dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Seperti itu. Kembali lagi ke bab sholat tadi ya. Jadi jika memiliki hadas di tengah-tengah sholat, itu membatalkan sholatnya batal. Loh Pak, kalau makan sama minum itu membatalkan apa tidak Pak? Seperti itu juga membatalkan sholat. Makan atau minum di tengah-tengah sholat itu membatalkan sholat. Atau berbicara dengan sengaja. Contoh, biasanya nih banyak anak-anak kecil yang batuk, dibuat-buat batuk gitu, itu membatalkan sholat. Seperti itu. Tapi kalau batuknya beneran nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Tidak apa-apa kalau batuknya beneran. Saya punya sedikit cerita dulu waktu saya belajar di daerah Jombang. Ketika sholat, teman saya itu mengganggu saya. Bagaimana supaya kita itu tidak batal atau tidak membatalkan sholat? Saya berikan contohnya seperti ini. Kan teman biasanya mengganggu kan di depan sini. Nah, itu dengan gerakan seperti ini tidak apa-apa, ditonjok saja nggak apa-apa. Seperti ini contohnya. Satu, kan kalau 3 gerakan secara berturut-turut kan membatalkan sholat kan. Nah ini dengan cara seperti ini. 1, 2. Ini kan sudah dimulai dari 0 lagi. Kalau sudah berhenti gini, nah kembali lagi seperti ini. Itu kan dimulai dari angka 1 lagi hitungnya. Seperti itu. Itu tidak membatalkan sholat. Tidak apa-apa. Yang kedua yaitu suci. Badannya suci, tempat juga suci, pakaian juga suci. Badan suci maksudnya seperti ini. Mungkin kalau ada kotoran menempel pada kulit kita, itu harus dibersihkan dulu.
Yang kedua, pakaian juga seperti itu. Jika pakaian terkena najis, maka sholatnya tidak akan sah. Cara membersihkan pakaian seperti mencuci, dan lain-lain lah. Pokoknya bisa membuat pakaian bersih dan suci. Yang ketiga yaitu suci tempatnya itu harus bersih, suci, harus suci. Tempatnya itu harus suci. Mungkin di lantai biasanya kan ada kotoran cecak atau bagaimana, itu harus disucikan dahulu. Dan yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, ini bagi laki-laki auratnya mulai dari pusar hingga lutut. Pusar hingga lutut. Misal sholat menggunakan singlet, kaos yang seperti kaos putih itu loh, biasanya kaos dalam, tapi menggunakan sarung atau menggunakan pokoknya yang menutupi yang panjangnya di bawah ini, di bawah lutut, itu tidak apa-apa, tapi juga kurang sopan. Masa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpakaian yang seperti itu. Dan bagi perempuan, aurat seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka batasnya sampai sini. Apa ini, janggut sini. Jadi kalau ada rambut yang keluar, mungkin itu biasanya perempuan kan ada rambut yang keluar itu sudah batal, karena seluruh tubuh wanita itu termasuk kepala ini aurat. Seperti itu. Dan yang keempat yaitu mengetahui waktu sholat, waktu masuknya sholat. Jadi tidak ngawur, harus tahu dulu waktu sholat. Oh, ini sholat subuh, oh ini sholat zuhur, sudah tahu, sudah masuk waktunya. Biasanya ditandai dengan azan, mungkin seperti zuhur. Nah, kalau mungkin di suatu ketika mungkin ya ada di padang pasir, lalu tidak dengar azan atau pemandangan azan, itu bisa dengan cara melihat matahari, biasanya matahari. Dan jika matahari tidak terlihat atau mungkin gelap, mendung atau gimana, itu cukup dengan keyakinan saja. Boleh seperti itu, boleh. Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini menghadap ke barat, biasanya barat, atau menghadap ke barat, ke Makkah. Menghadap kiblat. Mungkin kalau tidak tahu arah atau tidak tahu kiblat, biasanya di atas gunung atau di gurun pasir, itu kan tidak tahu mungkin kiblatnya di mana. Itu juga cukup dengan keyakinan saja. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mengetahui fardunya sholat. Ya, ini termasuk syarat-syarat sahnya sholat, syarat wajib, dan rukun-rukun sholat. Mungkin cukup itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
Dan kalaupun kalian semua sudah sholat tetapi tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar, mungkin ada yang salah pada sholat kamu. Seperti kadang dilihat dari bersucinya itu bagaimana, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.